Jarang sekali bahkan hampir tidak pernah kita mendengar berita tentang bangsa Mongol. Bangsa ini seolah tertutupi tabir besar sehingga tidak tersentuh oleh kabar. Kekaisaran Mongolia adalah kekaisaran kedua terbesar dalam sejarah dunia. Menguasai sekitar 33 juta kilometer pada puncak kejayaannya dengan perkiraan penduduk sebanyak di atas 100 juta orang dan menjadi yang paling terkuat di antara semua kekaisaran abad pertengahan. Pada zaman dahulu, bangsa Mongol benar-benar gila. Mereka adalah satu-satunya bangsa yang hampir menaklukkan dunia untuk diri sendiri. Namun karena banyak sekali penyebab, sehingga bangsa Mongol wilayahnya pernah hampir separuh dunia. Perlahan menyempit menjadi 1,5 juta kilometer. Bahkan dikungkung oleh kedikdayaan Rusia dan Tiongkok sekarang. Berikut 5 fakta tentang bangsa Mongol. Sejarah Kekaisaran Mongolia. Kekaisaran Mongolia didirikan oleh Genghis Khan pada 1206 Masehi sesudah mempersatukan suku-suku Mongolia yang saat itu sering berselisih di antara sesama dan memulai banyak penaklukan di seluruh benua Eurasia yang dimulai dengan penaklukan dinasti Xia Barat di Cina Utara dan kerajaan Khawarizmia di Persia. Pada puncaknya, Kekaisaran Mongolia menguasai sebagian besar wilayah Asia Tenggara ke Eropa Tengah. Wilayah kekuasaan Mongolia. Wilayah kekuasaan Mongolia meliputi seluruh Tiongkok seperti dinasti Xia Barat, Song, Jin, dan Liao, dan Nanchao atau Kerajaan Dali. Selain itu, Kerajaan Khawarizmi atau bisa disebut juga wilayah Persia atau Iran, Irak, Azerbaijan sekarang ini juga termasuk wilayah kekuasaan Mongolia. Wilayah kekuasaannya juga meliputi India bagian utara, serta beberapa negara di Asia Tenggara seperti Vietnam, Kamboja, Thailand, dan Burma. Selain itu, wilayah Timur Tengah atau Asia Barat Daya seperti Irak, sebagian Turki, dan wilayah Rusia juga termasuk wilayah kekuasaan Mongolia. Wilayah yang diserang Mongolia tetapi gagal. Jepang berhasil mengusir pasukan Mongolia, tetapi akhirnya mengirimkan upeti sehingga Kaisar Mongol merasa puas. Dan kemudian Mongolia memusatkan perhatiannya ke Asia Tenggara, dan Indonesia terutama Pulau Jawa menjadi tujuan selanjutnya pasukan Mongolia. Namun hasilnya gagal akibat disiasati dan diusir oleh Raden Wijaya yang kemudian mendirikan kerajaan Majapahit. Selain Jepang dan Indonesia, negara-negara Eropa seperti Lituania, Polandia, Austria, Moravia atau Republik Ceko Timur, Dalmatia atau Kroasia, Hungaria dan pegunungan Karpatia menjadi tujuan Mongolia selanjutnya. Pasukan Polandia, Hungaria dan Austria mengalami kekalahan besar. Tapi wilayah mereka tidak jadi dikuasai oleh bangsa Mongolia karena pada saat itu Kaisar Mongolia, Ogadai Han, meninggal dunia. Sehingga pasukan Mongolia ditarik kembali ke Mongolia. Setelah negara-negara Eropa, Jepang dan Indonesia gagal dikuasai oleh Mongolia, Mesir juga menjadi salah satu negara yang gagal dikuasai oleh Mongolia. Dinasti Mameluk berhasil mengusir dan menghancurkan tentara Mongol pada masa pemerintahan Hulagu Khan. Bahkan mereka terus mendesak Mongol hingga keluar dari Damaskus atau Syria. Selain wilayah-wilayah tadi yang kita sebutkan, Kekaisaran Mongolia juga pernah berencana menyerang negara-negara Eropa Barat seperti Prancis, Romawi, dan negara-negara Eropa lainnya. Ahli-ahli sejarah menyatakan jika bukan karena kematian Ogadai Khan, maka kemungkinan seluruh Eropa akan dikuasai dan sejarah Eropa akan berubah. Bangsa Mongol menguasai Baghdad, pusat kejayaan Islam di masa lalu. Ekspansi Hulagu Khan akhirnya sampai juga ke Baghdad. Daerah ini adalah pusat perkembangan Islam di masa dinasti Abbasiyah. Sangat mengerikan membaca cerita penaklukan Baghdad oleh bangsa Mongol ini. Bagaimana tidak, puluhan ribu orang dibantai secara keji. Bangunan-bangunan banyak yang dihancurkan. Dan yang paling miris adalah pusat keilmuan juga diratakan dengan tanah. Perpustakaan negara yang ada di kota juga ikut dileburkan. Bahkan menurut sebuah riwayat, saking banyaknya buku yang dibuang, sungai menjadi hitam airnya karena tinta yang terburai.
Menurut riwayat, hanya ada 9 orang yang berhasil selamat dari pembantaian keji bangsa Mongol. Kekalahan Islam ini pun akhirnya langsung berbalas ketika bangsa Baghdad tersebut dihadang oleh bangsa Mameluk dari Mesir. Taktik yang dipakai Panglima Baibars adalah memancing keluar pasukan berkuda Mongol yang terkenal hebat sekaligus kejam ke arah lembah sempit sehingga terjebak. Bahkan kemudian pasukan berkuda mereka melakukan serangan balik dengan kekuatan penuh. Yang sebelumnya memang sudah tersembunyi di dekat lembah tersebut akhirnya menuai sukses besar. Pihak Mongol terpaksa mundur dalam kekacauan, bahkan panglima perang mereka Kit Buka berhasil ditawan dan akhirnya dieksekusi. Perlu dicatat bahwa pasukan berkuda Baghdad dan Bani Mameluk secara meyakinkan berhasil mengalahkan pasukan berkuda Mongol yang belum pernah terkalahkan sebelumnya. Pertempuran Angel terjadi pada 3 September 1260 di Palestina antara Bani Mameluk Mesir yang dipimpin oleh Qutuz dan Baibars yang berhadapan dengan tentara Mongol pimpinan Kit Buka. Banyak ahli sejarah menganggap pertempuran ini termasuk pertempuran yang paling penting dalam sejarah penaklukan bangsa Mongol, di mana mereka untuk pertama kalinya mengalami kekalahan telak dan tidak mampu membalasnya di kemudian hari, seperti yang selama ini mereka lakukan jika mengalami kekalahan. Bangsa Mongol justru mengikuti bangsa jajahannya. Bangsa Mongol mungkin memang kuat secara militer, namun di aspek fundamental lain, mereka sangat lemah. Peradaban, ilmu pengetahuan, kebudayaan luhur, dan lain sebagainya, mereka sangat lemah. Uniknya, hal seperti ini mulai mereka rasakan sejak penaklukan negeri-negeri Islam. Mereka mungkin membantai, namun di sisi lain mereka menyadari kekurangan dalam banyak hal. Hingga akhirnya para pembesar bangsa Mongol tertarik dengan negeri Islam dan semua hal yang melingkupinya termasuk ilmu pengetahuan dan lain-lain. Hasilnya, tokoh-tokoh penting bangsa Mongol mendirikan Kesultanan Islam di Asia Tengah dan Asia Timur. Ada pula yang mengatakan ada di Turki. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel Ridwan Ankas untuk menerima informasi berikutnya.